Lembaga survei versus paranormal dalam pesta demokrasi. Sahabat suara Flores yang budiman. Dalam sebuah perhelatan politik atau pemilu ada banyak pihak yang turut berperan untuk membentuk opini tentang figur-figur jagoan yang bakal bertarung. Ada lembaga survei yang berperan resmi melakukan survei nama-nama politisi yang bakal maju pada perhelatan pesta demokrasi. Cukup banyak lembaga survei yang bekerja keras dan dipercaya publik, walau saja disebutkan ada opini yang dibentuk oleh lembaga survei yang pro kepada tokoh-tokoh tertentu. Lebih dari itu, konon cerita ada tokoh lain yang peran ganda turut bermain dengan kemampuan personal menerawang tentang politisi-politisi yang bakal menjadi pemimpin menggantikan pemimpin era ini. Ada yang menyebut bahwa tokoh peran ganda ini dipakai oleh para pemain alias politisi yang bertarung dalam pesta demokrasi tidak diakui di mata publik, namun hal itu sudah menjadi bahan cerita lumrah. Tokoh peran ganda ini kita sebut dengan peramal atau paranormal atau juga dukun politik. Mereka berperan ganda untuk meramal atau menerawang siapa figur yang paling layak atau lebih disukai rakyat untuk memimpin sebuah wilayah. Memang banyak publik tidak percaya dengan cerita ini karena hanya berlaku sementara atau tidak abadi. Apalagi banyak juga tokoh berpandangan bahwa peran ganda mereka tidak abadi, karena penentuan kemenangan sebuah pertarungan pada pesta demokrasi adalah suara rakyat di TPS yang diputuskan KPU. Ada pula yang mengatakan bahwa antara lembaga survei dan paranormal atau peramal tidak meniupkan kekuatan mereka secara gratis tanpa biaya. Mereka tentu bekerja atas permintaan atau panggilan uang dari politisi tertentu yang berniat menjadi pemimpin. Selain itu, ada juga kelompok atau paranormal yang meramal sebelum berlangsungnya pesta demokrasi. Seperti yang diramalkan saat ini ketika Indonesia tengah ramai bermain opini pilpres. Di sana ada banyak paranormal hadir dengan kemampuan personal yang menyebutkan tokoh ini dan tokoh itu bakal menggantikan pemimpin saat ini. Seperti diungkapkan beberapa tokoh atau paranormal, diantaranya Romo Edi Ronggo, Anggra Putri Tania, Mbah Gatot dan Denny Darko. Dilansir laman halo.id, keempat dukun politik ini berdasarkan kemampuan ramal personal sudah mengetahui siapa sosok yang bakal menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Walau pesta demokrasi belum dilakukan, mereka sudah tahu sosok luar biasa nan hebat bakal memimpin negara merah putih mendatang. Seakan mereka adalah KPU yang menjatuhkan palu keputusan dalam pleno setelah pesta politik digelar. Namun demikian patut dihargai bahwa setiap orang memiliki kemampuan menerawang di luar akal sehat manusia. Bahwa kemampuan manusia dalam hal ini paranormal tak bisa diukur dengan akumulasi suara dari setiap TPS di Indonesia. Menurut Anggra Putri Tania, seorang dukun ternama ini merawang bahwa sosok pengganti dari Presiden 2024 berinisial G ini masih keturunan dari Kerajaan Mataram. Tapi yang jelas masih keturunan dari Mataram, dari Kerajaan Mataram. Setengah baya, antara 50-an. Menurut Romo Edi Ronggo, dikutip dari kanal YouTube Filosofi TV berjudul Ciri Utama Pengganti Jokowi di tahun 2024. Romo Edi Ronggo memprediksikan bahwa calon pemimpin di masa mendatang masih diisi oleh suku Jawa. Sedangkan Mbah Gatot mengaku bahwa penerawangannya ini bukanlah ramalan atau nujum melainkan hipotesa. Berdasarkan firasatnya pemerintah di era Presiden Joko Widodo bak memasuki awal kerajaan Majapahit. Sehingga, berdasarkan ramalan Jayabaya, Gatot menyebutkan, sosok Presiden 2024 nantinya akan berwatak keras, tidak menikah dan suka foya-foya. Dan menurut Denny Darko, ahli pembaca tarot menyebutkan bahwa sosok pengganti Presiden Joko Widodo pada tahun 2024 adalah sosok Satria Piningit yang disebut-sebut dalam ramalan Jayabaya. Kendati tidak menyebut langsung nama Ganjar Pranowo sebagai sosok Presiden Indonesia pengganti Joko Widodo di Pilpres 2024, diketahui sosok Satria Piningit versi Denny Darko adalah Ganjar Pranowo setelah kemunculan sosok Sabda Palon. Lalu apakah benar ramalan demi ramalan yang diungkapkan oleh paranormal tersebut? Antara benar dan tidaknya semua kembali kepada pesta demokrasi di TPS yang diikuti jutaan rakyat. Lembaga survei bekerja keras, begitu juga paranormal tidak tidur demi masa depan Indonesia yang sehat dan sejahtera. Jika benar ada peran dukun politik dalam pemilu, apa alasannya? Apakah mereka tak lagi percaya pada suara rakyat yang disebut sebagai suara Tuhan? Ada yang menyebut bahwa politisi yang memakai dukun politik karena tidak percaya pada diri sendiri. Ia tidak lagi percaya pada kemampuan yang dimiliki.
Seperti kata Permadani, seorang politisi Partai Gerindra yang menyebutkan bahwa banyak Indonesia sudah lama terlibat dalam praktek itu. Hal itu terjadi hampir pada semua tingkatan pemilu mulai dari desa sampai pilpres. Selalu ada calon yang menemui dukun atau orang yang memiliki kekuatan spiritual. Setiap orang punya pandangan masing-masing. Entah percaya atau tidak, ini terjadi hampir setiap pemimpin di tanah air. Demikian sahabat, kami kabarkan untuk Anda, update terus informasi terbaru dan menarik lainnya hanya di channel YouTube Suara Flores, channel kebanggaan Anda. Salam hormat dan sampai jumpa.